How did you know it was the devil? He opened me like a flower of pain. I know what you're thinking. Okay. I think that's enough for today. This is what she sees now. I'm a doctor. I'm gonna take you to the hospital. I'm gonna help you, okay? Hai Sobat rebahan di Seantero Nusantara. Apa kabar semuanya? Channel Jim Clip Movie hadir lagi di layar gadget kalian dengan penuh kerendahan hati dan kesederhanaan. Kali ini Mimin mengulas sebuah film bergenre horror crime psychological keluaran tahun 2003 berjudul Gotika yang disutradarai oleh Matthew Kassovitz dengan pemeran utama Halle Berry sebagai Miranda, Robert Downey Jr. sebagai Pete dan Charles Dutton sebagai Doug. Seperti biasa, sebelum lanjut ke reviewnya, saya mohon dukungan sobat sekalian untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini terus bersemangat membawakan alur cerita sebuah film yang panjang dengan singkat. Karena kalau bisa singkat, ngapain repot-repot dipanjangkan? Oke sobat sekalian, langsung saja kita mulai reviewnya. Film dimulai dengan proses sesi terapi antara Miranda yang merupakan seorang dokter kejiwaan dengan pasiennya Chloe. Chloe menceritakan proses bagaimana dia diperkosa oleh ayah tirinya dan bagaimana ia membunuh ayah tirinya tersebut. Selesai proses terapi, Miranda langsung menuju kantor Doug yang selain sebagai atasannya juga merupakan suami Miranda. Pembicaraan mereka pada awalnya adalah tentang sesi terapi Chloe, tapi pada akhirnya aksi mereka menjadi lebih panas setelah suaminya memeluk dan mencium Miranda. Sayangnya keintiman mereka hanya sebatas ciuman ganas karena keburu ketahuan sama Pete yang tidak sengaja memergoki keduanya. Kemesraan itu pun berlalu. Miranda melanjutkan beberapa pekerjaan tersisa. Dan tiba-tiba listrik pun mati karena ada petir yang menyambar. Tidak lama kemudian listrik kembali menyala dan Miranda lebih memilih untuk berenang, melepas segala kepenatan dan ganjalan dalam jiwanya yang bergejolak. Selesai berenang, Miranda diantar oleh Pete menuju mobilnya dan keduanya pun berpisah. Di tengah jalan, mobilnya diberhentikan oleh sheriff yang menyampaikan bahwa jalan sedang dialihkan ke jalur lain melewati jembatan. Miranda yang sedang asyik menelpon suaminya mendadak terkejut karena di tengah jalan berdiri sesosok wanita bergaun lusuh. Ia membanting setirnya dan mobilnya pun terperosok ke sisi jalan. Miranda bergegas menghampiri sosok wanita tersebut dan menanyai keadaannya. Wanita itu nampak sangat ketakutan dan Miranda coba menenangkannya. Tiba-tiba ia berteriak dan sekujur tubuhnya terbakar. Ia menyentuh wajah Miranda dengan tangannya yang berapi dan semuanya menjadi gelap bagi Miranda. Miranda terkejut bangun dan menyadari kalau ia sedang berada dalam sel isolasi. Seorang perawat pria berusaha menenangkan Miranda yang histeris. Kawannya Pete pun datang menemuinya. Ia menyampaikan bahwa Miranda sudah 3 hari berada dalam sel tersebut. Ia juga menyampaikan jenis obat yang sudah diberi pada Miranda dan menyimpulkan bahwa Miranda sedang mengalami gangguan perilaku. Pete menanyakan apa hal terakhir yang diingat Miranda dan ia memberitahu tentang suaminya Doug dan bagaimana ia berjumpa dengan wanita yang badannya terbakar di jembatan. Akhirnya Pete menyampaikan berita yang sangat mengejutkan Miranda bahwa suaminya Doug sudah meninggal dan yang membunuhnya adalah dirinya. Doug is dead. Miranda yang tidak bisa menerima kenyataan lalu menjerit dan berontak sehingga ia diberikan suntikan penenang dan akhirnya Miranda pun diam. Miranda dihantar oleh penjaga ke dalam ruang rekreasi para pasien kejiwaan. Chloe nampak menatapnya. Miranda duduk sendirian dan Chloe datang menemaninya. Ternyata Chloe memberikannya potongan koran berisi berita pembunuhan Doug yang ia lakukan. Adegan berlanjut dengan Miranda yang sedang mandi bersama para pasien lain.
Di situ ia berhalusinasi melihat wanita berapi yang ditemuinya. Ia juga melihat semua pasien lain berubah wajah mereka menjadi mengerikan. Ia dicabik-cabik oleh wanita berapi yang ditemuinya, dan semua pasien lain berlarian dari situ, meninggalkan Miranda yang terluka sendirian. Miranda dikunjungi oleh pengacaranya. Ia menyampaikan berita bahwa dalam seminggu akan ada sidang kasus tersebut dan ia menyarankan Miranda mengakui bahwa ia mengalami kegilaan sementara untuk meringankan hukuman. Miranda keberatan dan tidak menyetujuinya karena ia merasa tidak gila. Pengacara itu juga membawa Sheriff yang merupakan sahabat baik Doug. Sheriff sangat marah pada Miranda karena membunuh sahabat baiknya. Ia membawa foto kejadian yang membuat Miranda shock. Tiba-tiba tangannya yang sudah diperban itu berdarah. Dan saat dibuka ada tulisan not alone atau tidak sendirian di tangannya. Sama dengan tulisan not alone yang ada di foto kejadian. Akhirnya perawat dan Pete membawanya dari situ. Miranda meminta untuk bertemu dengan Dr. Phil. Ia mengatakan bahwa arti dari tulisan tidak sendirian di tangannya itu adalah ia ada pada saat Doug dibunuh. Dan ada seorang lain yang bersamanya. Saat sedang berbicara, tiba-tiba Miranda melihat foto di ruangan Dr. Phil. Ia sangat terkejut karena itu adalah foto dari wanita berapi yang ditemuinya di jembatan. Ternyata itu adalah foto Rachel, putri dari Dr. Phil yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Adegan berikutnya menampilkan Miranda yang sedang ada dalam sel. Tiba-tiba kunci pintu sel terbuka sendiri. Miranda keluar dari selnya dan melihat sekilas arwah Rachel yang sedang berjalan. Ia sempat masuk ke ruangan kantor Pete dan melihat berita kematian Rachel. Ia terkejut melihat ada arwah Rachel tertangkap dalam layar CCTV sedang berada di sel tempat Chloe ditahan. Ia segera berlari keluar menuju sel Chloe, dan di dalamnya ia melihat bayangan seorang pria besar bertato anima Sola, atau wanita dalam api penyucian yang sedang memperkosa Chloe. Miranda langsung menjerit histeris dan berlari kencang sampai akhirnya ia ditangkap oleh 2 orang perawat pria. Dalam selnya, Miranda melihat kehadiran arwah Rachel yang langsung menyerangnya. Hal tersebut diketahui oleh para penjaga yang melihat melalui CCTV. Mereka bergegas ke sel Miranda. Saat sedang lengah, Miranda tiba-tiba bangun dan merebut kunci yang dibawa penjaga dan memakainya untuk melarikan diri. Ia terpojok di kolam renang dan beruntung penjaga tidak melihatnya, sedang bersembunyi di dalam kolam. Saat penjaga pergi, Miranda menuju ke meja penjaga depan. Joe yang berjaga di depan terkejut melihat Miranda ada di bawah mejanya. Saat seorang penjaga mendekat dan bertanya ada apa, Joe membohongi penjaga tersebut untuk membantu Miranda. Ia bahkan meminjamkan kunci mobilnya untuk dipakai Miranda kabur. Ternyata Miranda berkawan baik dengan Joe yang selalu ia sapa tiap hari. Dengan menggunakan mobil Joe, Miranda segera menuju rumahnya. Bekas darah di rumah tersebut ada di mana-mana. Miranda pun mendapat penglihatan bagaimana ia menghabisi Doug, suaminya. Ia juga melihat bahwa Rachel lah yang telah merasuki dirinya. Saat sedang duduk memandangi foto dirinya bersama Doug, ia diberi petunjuk untuk pergi ke Willow Creek, tempat peternakan milik Doug yang menjadi latar belakang foto tersebut, dan ia pun bergegas ke sana. Miranda memasuki gudang milik Doug. Saat hendak meninggalkan gudang, ia tertarik melihat sesuatu seperti pintu ruang bawah tanah. Dan benar saja, ia membuka pintu tersebut dan masuk ke dalamnya. Ia mendapati sebuah ranjang tempat penyiksaan dengan noda darah di atasnya. Ia juga melihat sebuah handycam yang dipakai merekam. Saat Miranda menyalakan handycam tersebut, terbongkarlah rahasia besar suaminya. Ternyata Doug adalah penculik para gadis muda yang membawa mereka ke gudang miliknya dan disiksa serta dibunuh. Saat itu juga ada polisi yang masuk mencarinya. Tak disangka ternyata ditemukan lagi seorang gadis korban penculikan yang masih hidup. Pete dan pengacara Miranda datang ke kantor sheriff untuk membawa Miranda kembali ke rumah sakit jiwa. Tapi sheriff tidak mengizinkan karena menganggap Miranda adalah tersangka kejahatan. Karena itu ia tetap ditahan di kantor polisi. Saat itu juga Dr. Phil yang merupakan ayah dari Rachel datang mengunjungi Miranda.
Dari percakapan tersebut, Miranda tahu bahwa Dr. Phil juga mendapat penglihatan yang sama dalam mimpi mengenai seorang wanita yang berada dalam api. Dari percakapan tersebut juga, Miranda akhirnya mengambil kesimpulan bahwa pelaku pembunuhan Rachel dan para gadis lain bukan hanya satu, tapi ada dua. Malam harinya, Miranda meminta sheriff datang karena ia hendak mengatakan pendapatnya tentang dua pelaku pembunuhan. Menanggapi hal tersebut, sheriff nampak sangat ingin tahu apakah Miranda sudah mendapat informasi tentang siapa salah satu pelaku lainnya. Perlahan-lahan Miranda mulai curiga bahwa sheriff adalah pelaku lainnya, mengingat ia adalah sahabat akrab dari Doe. Kecurigaannya terbukti. Sheriff segera mencengkramnya dan saat Miranda mencabik baju sheriff, terlihatlah tato anima Sola pada dada pria tersebut. Mendadak lampu di tempat itu berkedip-kedip dan saat sheriff lengah, Miranda langsung merebut jarum suntik dan menusukkannya ke badan sheriff. Lalu ia berlari dan bersembunyi. Sheriff yang marah mengejarnya dengan senjata. Ia menceritakan semua kelakuan jahat mereka pada Miranda. Tiba-tiba sheriff dikejutkan oleh arwah Rachel. Dalam keterkejutan yang besar, sheriff menembak bayangan arwah tersebut. Api langsung menyambar pada gas LPG yang tadi mendadak terbuka sendirian. Miranda menghentikan penderitaan sheriff dengan sebuah tembakan tepat di dahinya. Adegan berlanjut dengan Miranda yang nampak sedang berjalan bersama Chloe. Keduanya sudah bebas dari rumah sakit jiwa dan Chloe akan pindah ke tempat lain untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka pun berpamitan. Saat berjalan sendirian, Miranda melewati sebuah pamflet berita anak hilang. Tiba-tiba di depannya nampak seorang bocah lelaki berdiri di tengah jalan dan menunjuk sesuatu. Miranda berteriak memanggil karena mendadak di belakangnya lewat mobil besar. Bocah itu tertabrak tapi langsung lenyap. Bocah itu adalah arwah dari anak dalam pamflet tadi dan film pun berakhir. Demikianlah pemaparan alur cerita dari film Gothika. Terima kasih sobat semua sudah mampir mendengarkan alur film ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan pemaparan alur film lainnya. Akhir kata, wassalam.